Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitri Putri Syaniago dengan NIM 230024100 dari kelas B akan mempresentasikan mengenai pengantar ilmu hukum. Dimulai dari definisi manusia sebagai individu. Itu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, namun dibatasi oleh masyarakat. Manusia akan berusaha dan akan merasa berbahagia apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sejak dilahirkan, manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Sedangkan definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berada dalam satu lingkungan sosial dalam kurun waktu tertentu. Lingkungan sosial ini mendorong terjadinya hubungan sosial yang saling berinteraksi, melakukan kontak sosial, dan memiliki beragam kepentingan yang sama. Masyarakat itu merupakan tatanan sosial psikologis, yang dimana adanya sesama manusia itu di dalam sama kesadaran individu mempengaruhi pikiran, perasaan, serta perbuatannya. Masyarakat menurut bentuk dan golongannya. Literasi yang lainnya memberikan arti masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang membutuhkan antar sesama dan memiliki kesepakatan tertentu dalam mencapai kehidupan yang damai, tentram, dan bersahaja. Bentuk masyarakat dapat diketahui melalui pengujian dalam penelitian sosial. Bentuk masyarakat dihasilkan dari kebiasaan yang dilakukan oleh setiap individu yang tergabung dalam lingkungan sosialnya, baik untuk pergaulan ataupun untuk mendapatkan kepentingannya, yaitu masyarakat primitif, masyarakat modern, masyarakat madani, masyarakat multikultural, masyarakat majemuk. Menurut golongan suku bangsanya, golongan keturunan asing tidak memiliki daerah asal dalam wilayah Indonesia karena daerah asal mereka di luar negara Indonesia atau luar negeri. Lalu, menurut golongan masyarakat terasing, golongan masyarakat terasing ini adalah penduduk yang dianggap masih hidup dalam tahap kebudayaan sederhana dan biasanya masih tinggal dalam lingkungan yang terisolasi berdasarkan sifat pembentukannya, yaitu 1. Naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri untuk mempertahankan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. 2. Naluri untuk mempertahankan kelanjutan keturunan, ialah naluri untuk mempertahankan keturunan menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman atau safety net, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, ataupun gangguan dari manusia lainnya. Lalu yang ketiga, naluri keingintahuan dan mencari kepuasan. Setiap manusia tahu tentang sesuatu. Mempunyai naluri ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Adanya perbedaan alam seperti daratan, perbukitan, pegunungan, perbedaan persebaran tumbuhan dan hewan, perbedaan fisik manusia, perbedaan budaya manusia, perbedaan dalam cara berpakaian, perbedaan dalam mata pencarian, bentuk rumah, dan sebagainya. Semua itu telah mendorong manusia untuk mencari tahu. Kemudian, pengertian hukum. Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Lalu ada unsur-unsur hukum, yaitu pertama, konstitusi adalah undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum bagi suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi yang berlaku. UUD 1945 berisi prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, tata negara, serta hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Kedua, yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain UU atau Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Ketiga, putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah hasil dari proses persidangan yang menentukan hak dan kewajiban suatu pihak. Putusan pengadilan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang serupa di masa depan. Fungsi hukum menurut Sacipto Raharjo ada 3, yakni sebagai berikut. Pertama, pembuatan norma-norma baik yang memberikan peruntukan atau yang menentukan hubungan orang perorangan.
Dua, penyelesaian sengketa-sengketa. Ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama saat terjadi perubahan dalam masyarakat. Kemudian ada subjek hukum. Menurut Munir dan kawan-kawannya dalam buku pengantar ilmu hukum tahun 2021, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Kemudian manusia sebagai natur licik atau person. Kategori manusia atau sebagai natur licik person. Kategori subjek hukum yang pertama adalah manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Kemudian ada badan hukum atau rich person, adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Kemudian ada hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Hukum formal yaitu hukum yang membuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Kemudian ada contohnya itu satu, hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan negara. Kemudian dua, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan alat perlengkapan negara. Ketiga, ada hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian ada sumber hukum material. Sumber hukum material merujuk pada segala sesuatu yang memiliki kekuatan atau otoritas hukum yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat. Sumber-sumber hukum material dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum suatu negara, tetapi umumnya meliputi beberapa hal berikut, yaitu konstitusi, undang-undang atau peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau jurisprudensi, peraturan pemerintah, hukum adat, hukum agama, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan doktrin hukum. Kemudian sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah prosedur atau aturan yang mengatur pembentukan dan perubahan sumber-sumber hukum material di suatu negara. Sumber hukum formil ini memastikan bahwa hukum material dibuat, diterapkan, dan dijalankan dengan cara yang teratur dan adil. Beberapa contoh sumber hukum formil meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan atau peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau jurisprudensi, peraturan pemerintah, peraturan daerah, prinsip-prinsip hukum umum, prinsip-prinsip hukum umum, adat dan kebiasaan, hukum umum, dan hukum internasional. Lalu ada traktat, treaty. Yang disebut treaty yaitu yang terlibat mencakup berbagai masalah seperti perdamaian, kerjasama, ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.